Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kak Mega percaya semuanya luar biasa dan Amin. penuh dengan sukacita. Amin. Dan kenapa sih Kak Mega kita harus bersuka cita hari ini? Karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk Wah. kita semua. Kasih tepuk Haleluya. tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yeay. Haleluya. Nah hari ini adik-adik kita mau memuji dan menyembah Tuhan ya. Iya. Namun sebelumnya mari tanya kabar teman samping kiri kanannya. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Karena apa Kak Noni? Karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat kita semua. Mari semuanya dengan penuh sukacita kita berdiri. Kita nyanyikan apa kabar teman. Yeah. Mari dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan. Sama-sama katakan, apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Baik-baik teman, baik-baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan lagi. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Mana jempolnya? Baik-baik teman,
Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua. Amin. Itulah sebabnya kita menjadi anak-anak yang berharga dan juga istimewa. Oke adik-adik silakan duduk ya. Saat ini mari siapkan hatimu. Kita akan menyembah Tuhan di hari ini ya. Mari semuanya lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mau mati di kayu salib. Bahkan di hari yang ketiga Engkau sudah bangkit mengalahkan maut. Dan kami menjadi anak-anak yang ditebus, menjadi anak-anak yang berharga, menjadi anak-anak yang istimewa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami anak-anak-Mu mau memuji Engkau, mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau jadikan hati kami, hidup kami sebagai tempat kediaman-Mu dan rumah-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah Engkau. Amin. Mari adik-adik sama-sama katakan pujian ini. Mari katakan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Mari adik-adik sama-sama katakan. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari adik-adik kembali dengan kesungguhan hati, mari nyanyikan pujian ini, katakan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu Tuhan. Ku serahkan hidup ini. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Mari katakan. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun
kematian-Mu, untuk kebangkitan-Mu bagi untuk Tuhan kami Yesus. semua Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau menjadikan kami anak-anak yang istimewa, anak-anak yang berharga Tuhan. Amin. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, jadikan hati kami bait-Mu, jadikan hati kami sebagai rumah-Mu Tuhan. Amin. Agar kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami dapat menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Amin. Dan di saat ini Tuhan, kami mau dengarkan cerita firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk belajar firman-Mu, dan bila firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Johan yang akan menyampaikan firman untuk kami semua di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Adik-adik yang siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, sama-sama kami katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya kabar luar biasa. Tentunya itu yang menjadi harapan dari Kak Johan buat semua adik-adik yang ada di rumah pada saat ini. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Johan saat ini. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah semua duduk manis, perhatikan layar TV-nya mungkin atau kameranya untuk bisa mendengarkan cerita yang Kak Johan akan bawakan hari ini. Nah, hari ini cerita yang Kak Johan bawakan berjudul Kasih Yesus yang Sempurna. Apa judulnya? Kasih Yesus? Betul sekali. Kasih Yesus yang sempurna. Nah, ceritanya begini. Suatu cerita yang sederhana, tapi harapan dan doa Kak Johan boleh menjadi berkat buat semuanya. Mau dengar ceritanya ya? Kak Johan akan mulai ceritanya. Nah, suatu hari ada seorang kakek tua yang hidup di suatu gubuk yang sederhana. Nah, kakek tua ini adik-adik, namanya kakek tua sudah tua, tetapi dia hidup sebatang kara. Adik-adik tahu enggak arti sebatang kara itu? Nah, arti sebatang kara itu adalah seperti kakek itu. Ya, dia hidup sendiri, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa. Tapi adik-adik harus tahu juga bahwa walaupun kakek ini sudah tua, tetapi dia juga harus memenuhi kebutuhannya setiap hari. Nah, suatu hari dia berpikir begini, pagi-pagi yang indah itu dia bangun dan dia berpikir begini, wah, saya akan pergi bekerja untuk mencukupi kebutuhan saya untuk hari ini. Lalu dia berkata begini, wow, kalau saya pergi malam ya pagi ini, maka saya akan mendapatkan sesuatu untuk saya makan di hari ini. Nah, adik-adik, dalam usia tuanya ini, dalam usia kakek ini yang sudah tua, dia pergi ke sawah untuk mencangkul, untuk menanam tanaman yang ada di sawah dan juga yang ada di kebun. Nah, sementara dia pergi berjalan, dia berjalan menuju sawah dan kebunnya, dia jalannya perlahan-perlahan karena dia sudah tua, lalu kemudian dia tiba di kebun dan sawahnya, dia mencangkul sawahnya dan dia membersihkan kebunnya, lalu dia menanam tanaman-tanaman yang dapat bermanfaat buat dirinya. Nah, kemudian adik-adik yang terkasih, lalu kemudian si kakek ini dia melihat ke belakang dan dia sangat kaget. Ternyata ada asap besar yang terjadi, artinya ada satu kebakaran yang besar terjadi. Nah, lalu kakek ini kaget sekali. Kakek ini berpikir dalam hatinya, wah, jangan-jangan rumah saya terbakar. Wah, dia sudah berpikir pasti yang terbakar ini adalah rumahnya. Lalu dia mengambil cangkulnya, dia mengumpulkan bahan-bahannya semuanya, alat-alatnya. Lalu kemudian kembali ke rumahnya, dia berlari ke rumahnya. Lalu dia pada saat tiba di rumahnya, dia sangat kaget adik-adik. Karena ternyata rumahnya sudah habis terbakar. Lalu pada waktu kakek itu mau memasuki pagarnya itu, ada seekor ayam yang berkokok. Lalu kakek ini senang sekali. Ternyata ayam jagoku masih hidup. Wah,
kakek ini pelihara ayam, ayam jago dan ayam betina yang sudah mempunyai anak ayam betina ini. Lalu dia berpikir, wah, ayam jagoku sudah selamat. Tapi ayam betinaku di mana ya? Bersama dengan anak-anaknya, bersama ke-12 anak-anak kecilnya. Lalu dia masuk di halamannya, dia terus mencari, dia mencari, dia mencari. Dan kemudian kakek ini berkata, jangan-jangan ayam saya ini melarikan diri ke hutan. Wah, pikir kakek itu ayamnya lari ke hutan di belakang rumahnya. Lalu dia berpikir, wah, aman ayam saya, aman ayam betina saya. Lalu adik-adik tahu, kakek ini terus berjalan, melihat dan memperhatikan apa yang ada di sekitar rumah tersebut. Lalu tiba-tiba dia kaget, dia melihat satu onggokan yang besar yang terus berasap di tempat itu. Wah, dia berpikir apa itu? Lalu dia datang dan dia berkata, apa kira-kira yang ada ini? Masih berasap, masih terbakar. Lalu adik-adik dia dekati dan kemudian dia duduk dan dia angkat gundukan yang sementara berasap itu. Wow, dan tiba-tiba adik-adik apa yang terjadi? 12 ekor anak ayam yang di bawah sayap ayam betina itu atau induk betina itu, dia keluar berlarian. Dan kakek ini sangat kaget karena ternyata induk ayamnya sudah hangus, tetapi ke-12 anak ayamnya itu masih tetap hidup di bawah sayap dari induk ayam itu. Wah, bisa dibayangkan ya adik-adik ya, pada saat terbakar pastinya induk ayam itu memanggil anak-anaknya. Dia memanggil anak-anaknya dengan caranya sehingga anak-anak ayam itu datang berkumpul kemudian berlari masuk di dalam sayap induk ayam tersebut. Dan kemudian induk ayam itu membiarkan dirinya terbakar dan akhirnya mati adik-adik. Sangat menyedihkan sekali. Nah kakek ini melihat ini, dia sedih melihat ayam betinanya sudah hangus, terbakar. Tetapi anak ayamnya yang 12 ekor tadi tetap hidup dan mereka sudah berlarian keluar dari sayap atau badan ayam yang sedang terbakar tadi. Nah adik-adik, apa arti, apa yang kita mau sampaikan, Kak Johan mau sampaikan buat adik-adik pada saat ini? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan pasti sangat jelas di pikiran kita, ingatan dari adik-adik semua, bahkan seluruh saudara yang menyaksikan program ini. Bahwa Yesus telah mati bagi kita. Bukan hanya mati, tapi dia mengalami satu penyiksaan demi penyiksaan dan akhirnya mati. Tetapi hari ketiga pada hari ini kita memperingati hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan, atau dengan kata lain hari kemenangan bagi setiap kita. Nah dari Yohanes 3 ayat 16 tadi adik-adik yang terkasih, untuk kita tidak masuk di dalam kebinasaan, yang pertama adik-adik kita harus percaya. Ayo semua di rumah katakan percaya. Bagus, percaya. Nah kita harus percaya, kita harus meyakini, kita harus mengimani bahwa memang Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan hidup kita. Nah apa bedanya, apa manfaat daripada kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengimani dan kita percaya dengan sungguh adik-adik bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk kita, bahkan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu firman Tuhan katakan. Maka yang berikutnya adalah kita tidak akan mengalami yang namanya binasa. Kita tidak akan mengalami yang namanya kematian kekal. Kenapa? Pada saat kita percaya kepada Yesus, memang kita akan mati. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa adik-adik, bahwa kita akan dibangkitkan dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Tuhan dan masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Kemudian yang ketiga adalah
hidup kekal. Hidup kekal, hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus. Nah adik-adik, kalian mau enggak masuk surga? Pasti mau ya? Mau pasti, wow semua angkat tangan, mau. Nah kakak juga mau, semua kita, karena janji Allah bahwa jika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan binasa. Tetapi lebih daripada itu adik-adik, bahwa kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah lewat perayaan Paskah pada hari ini, maka kita harus bangga sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus meyakini dengan iman bahwa hanya Yesus satu-satunya yang sanggup dan dapat menyelamatkan hidup kita. Amin adik-adik semuanya? Amin pastinya ya. Jadi sekali lagi Kak Johan mau katakan bahwa hanya Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya satu pribadi yang sanggup membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang pertama kita harus lakukan adalah percaya kepada Dia. Nah saat ini adik-adik dalam situasi kita mengalami dunia. Saat ini bahkan bangsa kita mengalami sesuatu yang menakutkan pada saat ini. Adik-adik ada di rumah saat ini. Jadi adik-adik, kakak sebagai kepala sekolah juga menyarankan untuk terus belajar di rumah, terus bersemangat di rumah. Jangan pernah takut, terus berdoa kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus mati, Yesus bangkit karena Dia sungguh mengasihi hidup kita. Demikian adik-adik semuanya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya. Kak Johan akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga pada saat ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat bagi setiap hidup kami. Walaupun kami mengalami mungkin ketakutan dalam hidup kami, mungkin kekhawatiran dalam hidup kami dengan keadaan pada saat ini Tuhan. Tetapi kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu melalui Yohanes 3 ayat 16 bahwa Engkau telah mati, bahkan Engkau telah bangkit bagi kami karena Engkau sungguh mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, berkati orang tua mereka semuanya, bahkan berkati kami semuanya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna, nyata dalam setiap hidup kami. Karena kasih-Mu begitu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua katakan, amin.